terakhir, yaitu karangan Imam Al-Hafidz Syamsuddin Az-Zahabi yang kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada Al-Kabiratul Rabi'ah. Yang pertama adalah Al-Kabiratul Ula Syirku Billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua Al-Kabiratul Tsaniyah itu qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa, membunuh orang. Yang ketiga Al-Kabiratul Tsaniyah itu sihir. Yang keempat Al-Kabiratul Rabi'ah itu fi tarkis sholati, yaitu meninggalkan sholat. Walaupun kemarin saya sampaikan pada bab fi tarkis sholati ini banyak bab-babnya, banyak pasal-pasalnya. Pasal yang pertama kemarin kita sudah bahas kapan anak kecil itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, yaitu ketika umur 7 tahun wadribuhu bi'ashrin. Kalau sudah 10 tahun maka boleh dipukul, yang penting tidak menyebabkan cedera. Itu adalah bagian ajaran dalam Islam untuk anak-anak kita. Bahkan ufarriqu bainahum fil madaji, dan harus dipisahkan dari tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya kalau sudah umur 10 tahun harus sudah dipisahkan tempatnya, jangan bergabung lagi dengan kita dalam tidurnya. Itu dalam pasal yang pertama, mata yu'maru sabiyyu bis sholati. Selanjutnya pasal yang berikutnya terkait dengan tarkus sholat. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad warada fil hadithi inna man hafadha 'ala shalawatil maktubati akramallahu ta'ala bi khamsi karamatin. Orang yang menjaga salatnya, salat 5 waktu, Allah berikan kemuliaan 5 kemuliaan. Wa yarfa'u anhu dhaikal 'aishi, maka Allah angkat kesusahan dalam hidupnya. Wa adzabil qabri, dan Allah juga jauhkan dari siksa kubur. Wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi, dan Allah akan memberikan kitabnya dari sebelah kanan, catatannya. Paman dalam Al-Qur'an, paman utiya kitabahu bi yaminihi. Jadi orang yang mendapatkan di yaminihi ini dengan dari tangan kanannya, pasti dia adalah orang-orang yang selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi, dan dia akan dijalankan oleh Allah dalam siratnya Allah. Sirat itu begitu tajamnya. Jadi tapi orang yang banyak yang tidak selamat ketika melewati sirat. Tapi orang yang menjaga salat yang 5 waktu, yamurru 'ala sirati kal barqi, dia akan berjalan di atas sirat itu seperti kilat, cepat sekali sudah nyampe. Itu wayadkhulul jannata bighairi hisabin. Ini yang kelima, ya Allah, yaitu Allah masukkan ke dalam surganya bighairi hisab, tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita mendapatkan 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa menjaga salat 5 waktunya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang bisa menjaga salat kita, salat maktubah yang 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk dilanjutkan oleh kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, wa man tahawana biha aqabahu Allah bi khamsi asyrata uqubatan. Barang siapa yang melalaikan salat, yang meninggalkan sholat, Allah akan berikan sanksi, Allah akan berikan azab 15. Jadi kalau kemuliaannya 5, tapi ketika orang yang melalaikannya 15. Khamsun fid dunya, 5 di dunia, wa salatun indal maut, 3 ketika mati, wa salatun fil qabri, 3 ketika di dalam kuburan, wa salatun inda khurujihi minal qabri, dan 3 ketika keluar dari kuburan, ketika yaumul bi'tsah, ketika dibangkitkan. Karena manusia setelah masuk hari kiamat nanti akan ada yang namanya yaumul bi'tsah. Jadi penantian kita alam kubur nanti ada yaumul bi'tsah. Jadi 15. Wa ammal lati fid dunya, apa saja yang di dunia itu? Jadi yang di dunia ada 5. Fal-ula yanzimul barakata min umrihi, Allah angkat keberkahan dari umurnya. Jadi orang yang melalaikan sholat, orang yang sengaja melalaikan sholat, dia tidak sholat, apalagi ya termasuk bahkan bukan hanya meninggalkan sholat,
dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai saja sudah dimasukkan ke dalam neraka wail, apalagi yang meninggalkan dengan sengaja. Kemarin kita sudah baca hadisnya, al-farqu bainal muslim wal kafir. Jadi sholat, yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholatnya. Jadi yang pertama, Allah angkat keberkahan dalam umurnya. Wa tsaniyatu yami sima salihin min wajhihi. Jadi tidak ada pancaran wajah orang-orang soleh sama sekali di mukanya. Ini yang kedua. Wa tsalitsatu kullu amalin ya'maluhu la ya'jurullahu alaihi. Setiap perbuatan orang yang sengaja meninggalkan sholat, setiap perbuatan baiknya tidak diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Karena inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Karena yang pertama kali yang dihisab oleh Allah kelak di yaumil qiyamah adalah salat. Jadi salat ini adalah mediasi kita dengan Allah. Mediasi kita dengan Allah. Jadi kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai ini dikatakan di dalam kitab Al-Kabair ini, orang yang mengerjakan kebaikan karena dia melalaikan sholat, dia tidak melaksanakan sholat, kebaikan yang dia berbuat tidak diberikan pahala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Summa warabi'atu, yang keempat, la yarfa'u lahu du'a fi ila samai. Doanya tidak akan pernah dikabulkan. Kalaupun dia dikasih, dia mendapatkan anugerah, itu ada bentuknya istidrak dari Allah. Ketika sudah bentuknya istidrak, pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bentuknya karunia, bentuknya rezeki. Jadi bukan karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan yang keempat itu bagian dari yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Apa itu? Tadi sampai doanya, la yurfa'u du'a ila samai, tidak diangkat doanya, tidak diterima doanya, tidak akan pernah dikabulkan doanya. Wal khamisatu laisa lahu haqqun fi du'a'i shalihin. Maka kalau ketika orang itu tidak melaksanakan sholat, tidak tergolong masuk kepada doanya orang soleh. Karena orang soleh itu selalu berdoa. Yang didoakan adalah orang-orang Islam yang seagama dengan kita, yang seiman dengan kita. Tapi itu pun bagata dalam alif kitab ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tidak masuk kepada doa orang-orang soleh. Jadi kalau orang sudah sengaja meninggalkan sholat, tidak masuk doanya kepada doa orang-orang yang soleh. Jadi kita ini seolah-olah begini, orang yang tidak sholat itu ini golongan yang didoakan, masuk ke golongan ini. Yang ini disingkirkan. Jadi karena tidak sholat. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar ini dari semuanya. Ini baru 5 yang akibat bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan masih ada 10 lagi. Mungkin kita tidak baca semuanya. Wa ammal lati tusibuhu indal mauti, ketika mati, fa innahu yamutu dzalilan. Ketika matinya mati dengan dalam keadaan sengsara. Jadi naudzubillah summa naudzubillah. Sedangkan yang paling ditakuti adalah oleh manusia itu mati. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'ala ketika mati ini tusibu indal maut yamutu jari'an, dia mati dalam keadaan kelaparan. Naudzubillah. Ini yang matinya. Wa ta'ala yamutu atshana walau syi'a bida bihar dunya wa ma huwa min atsihi. Jadi yang ketiga, dia meninggalnya dalam keadaan kehausan. Sudah kelaparan, kehausan. Subhanallah. Jadi sengsara betul meninggalnya. Itu dalam yang 3 ketika meninggalnya. Nanti 3 lagi setelah dibangkitkan. Jadi kita mungkin itu yang kita baca itu dari kita Al-Kabair. Dilanjutkan pada insyaallah sebelum berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah kepada kita semuanya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, menjaga sholat kita khususnya dengan sholat berjamaah. Karena orang melaksanakan sholat jamaah faedahnya 10 darajat.
Jadi 27 kali 2 kali 27 kali kelipatannya pahala bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat menjaga sholat kita dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang hafidina al-shalawatil khamsatil maktubati. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang memelihara sholat kita yang 5 yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan pada subuh kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.